Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini mau mempertanyakan kebenaran Al-Quran itu sebagai wahyu Allah. Sebagaimana studi lainnya, ini merupakan sebuah telaah logis. Karena itu, untuk menyimak video ini sangat diperlukan akal sehat. Namun sebelum kita melihat, mengulas persoalan ini, terlebih dahulu kita akan menyatukan paham tentang Al-Quran. Sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan, Al-Quran diyakini sebagai wahyu Allah. Allah sendirilah yang berbicara, ya, bukan orang lain. Allah sendiri yang berbicara kepada Muhammad. Karena itulah apa yang tertulis di dalam kitab Al-Quran itu merupakan perkataan Allah sendiri. Ya. Nah, karena Allah itu diyakini sebagai maha benar, maka Al-Quran juga dilihat sebagai kebenaran yang meyakinkan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menyatakan bahwa dirinya telah memudahkan ayat-ayatnya, sehingga dengan demikian umat Islam dapat dengan mudah memahami maksud dari wahyu Allah tersebut, tidak membutuhkan tafsiran yang nyelimet. Nah, berangkat dari sini, orang melihat Al-Quran itu sebagai kitab atau keterangan yang jelas atau penjelasan yang sempurna. Kata jelas di sini itu berarti wahyu Allah itu ditafsirkan atau dimaknai sebagaimana adanya, ataupun kalau tidak sesuai seperti yang tertulis, artinya atau maknanya tidak jauh dari apa yang tertulis. Nah, sekarang kita akan mengajukan uji kebenaran bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Kita akan coba menelaah kurang lebih logika umat Islam yang meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah. Ketika ditanya kenapa Al-Quran itu sebagai wahyu Allah, umumnya mereka akan menjawab Allah sendiri mengatakannya. Nah, jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah wahyunya. Kalau ditanya lagi di mana Allah katakan itu, tentu umat Islam akan menjawab Al-Quran. Dan kalau ditanya lagi dari mana bisa tahu itu kata-kata Allah, karena iblis juga, setan juga bisa berkata-kata seperti apa yang tertulis dalam Al-Quran. Tetapi kalau ini ditanya, umat Islam akan menjawab dari Muhammad. Kalau ditanya lagi dari mana Muhammad tahu itu kata-kata Allah? Pasti orang Islam akan menjawab dari Allah. Nah, kalau kita ajukan lagi pertanyaan bagaimana Muhammad bisa tahu itu dari Allah? Maka jawabannya Allah sendiri yang mengatakannya. Dan ini akan mutar lagi. Dari mana Allah katakan itu? Nah, orang pasti akan menjawab Al-Quran. Nah, ini mutar-mutar saja. Dari situlah orang yakin bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Ya. Jadi sumber utamanya dari Allah sendiri, ya, ibarat orang narsis, ya. Diri sendiri mengatakan bahwa dirinya itu orang pintar. Jadi kepintaran itu tolak ukurnya adalah dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Itulah Al-Quran. Nah, sekarang kita akan coba menguji kebenaran wahyu Allah itu. Benarkah Al-Quran itu sebagai wahyu Allah? Batu ujinya apa? Kita akan mencari batu uji berangkat dari keyakinan umat Islam sendiri terhadap Allahnya. Gitu. Jadi kalau memang benar Al-Quran itu wahyu Allah, kita akan uji dengan esensi atau sifat Allah itu sendiri. Misalnya, Allah maha mengetahui. Ini umat Islam yakin Allah maha mengetahui. Itu Allah sendiri mengatakan itu.
Ah, Nah, kalau Allah Maha mengetahui, maka harus ada kepastian, harus ada kebenaran. Oleh karena itu, jika dalam Al-Quran tidak ada kepastian, tidak ada kebenaran, maka itu bukan wahyu Allah. Gitu. Poin yang kedua, Allah itu maha benar. Umat Islam percaya, yakin 100%. Nah, kalau memang Allah itu maha benar, maka tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam Al-Quran. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka runtuhlah argumen Al-Quran itu sebagai wahyu Allah. Ketiga, Allah itu maha sempurna. Ini juga umat Islam hakul yakin. Namun, jika memang benar Allah itu maha sempurna, maka Al-Quran itu harus jelas. Ya. Harus ada kejelasan di dalam Al-Quran. Jika tidak ada kejelasan, maka itu berarti bukan wahyu Allah. Keempat, Allah itu maha kekal. Ya. Umat Islam juga percaya Allah itu maha kekal. Kalau Allah itu maha kekal, kekal itu kan artinya tetap, ya, permanen. Maka kalau Allah itu kekal, harus ada ketetapan, tidak boleh ada perubahan-perubahan. Ya. Jangan kali ini mengatakan A, besok mengatakan B, besoknya lagi mengatakan Z. Itu kan sudah berubah-ubah. Berarti itu tidak kekal, tidak ada ketetapan. Kalau ada itu dalam Al-Quran, maka itu bisa dipastikan itu bukan wahyu Allah. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah maha mengetahui. Ini sebagai tes pertama kita. Ya, kalau kita ditelusuri dalam Al-Quran, maka kita akan menemukan adanya teori geosentris. Ada beberapa wahyu Allah menyatakan bahwa matahari beredar mengelilingi bumi sehingga terjadilah fenomena siang dan malam. Itu. Faktanya adalah heliosentris, matahari tetap, bumi yang beredar. Nah, jadi sudah ada kekeliruan. Nama istri Adam. Kalau kita tanya, siapa nama istri Adam? Dicari dalam Al-Quran, tidak akan ditemukan. Memang kalau ditanya kepada orang Islam, siapa nama istri Adam? Orang pasti akan mengatakan Siti Hawa. Ya. Tetapi adakah itu dalam dalam Al-Quran? Tidak ada. Seandainya pun ada tertulis, itu merupakan penambahan kemudian yang berasal dari manusia, bukan dari Allah. Mengapa tidak ada? Ini mau menunjukkan Allah tidak tahu. Yang ketiga, asal hujan. Ya. Asal hujan dalam banyak ayat, ya, wahyu Allah mengatakan hujan berasal dari langit. Faktanya hujan dari awan. Nah, 3 poin ini saja mau menunjukkan Allah salah, Allah keliru. Allah tidak maha tahu, tetapi Allah sok tahu. Nah, ini terbukti bahwa Al-Quran bukan wahyu Allah. Kita lihat tes yang kedua, Allah maha benar. Ya, kalau kita telusuri dalam Al-Quran, ya, kita menemukan topik penyalipan Yesus atau penyalipan Isa Al-Masih. Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih tidak mati di kayu salib. Jadi bukan Isa Al-Masih yang mati di kayu salib, tetapi orang yang diserupakannya. Fakta iman, fakta sejarah, Yesus mati di kayu salib. Ya, fakta iman dan fakta sejarah. Ya. Tetap hanya Al-Quran saja yang mengatakan tidak mati di salib. Penyalipan pada masa Musa, Al-Quran mengatakan bahwa
dulu pada masa Musa di Mesir sudah ada bentuk hukuman penyalipan. Faktanya belum ada, ya. Baru ada ratusan tahun, ratusan tahun setelah Musa, dan itu bukan di Mesir tetapi di Persia. Gitu. Asal manusia, ya, asal manusia, informasi dari Al-Quran itu berbeda-beda. Kadang ada yang mengatakan dari air mani, ya, ada yang mengatakan dari tanah, ada yang mengatakan campuran air mani dan tanah, ada yang mengatakan campuran air mani, tanah, dan sebongkah darah, dan lain-lain. Tidak ada kepastian, tidak ada ketetapan. Nah, tetapi faktanya, ya, asal manusia itu merupakan pertemuan sperma, bukan air mani, sperma dan ovum. Fakta yang kedua, tidak ada unsur tanah. Nah, 3 poin ini mau menunjukkan Allah salah, Allah keliru, Allah tidak maha benar. Dan ini sebagai bukti bahwa Al-Quran bukan wahyu Allah. Kita akan melihat tes yang ketiga, Allah maha sempurna, ya. Tadi kita sudah membahas tentang soal asal hujan. Dalam Al-Quran, beberapa wahyu Allah mengatakan hujan berasal dari langit, tetapi beberapa wahyu lagi mengatakan dari awan. Nah, mana yang benar? Tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan. Itu. Poin yang kedua, soal penciptaan, ya. Ada satu wahyu Allah mengatakan bahwa penciptaan itu terjadi dalam 6 masa. Wahyu lain mengatakan 8 masa. Mana yang benar? Tidak pasti, ya, tidak jelas. Poin yang ketiga, soal tauhid, ya, konsep tauhid. Allah mengatakan bahwa Allah itu esa, ya, tidak ada Allah yang lain. Gitu. Tetapi fakta, ada banyak wahyu Allah yang menegaskan adanya Allah yang lain. Ya, ini terlihat dari ketika Allah, ya, Allah yang berbicara itu menggunakan kata engkau dan dia untuk menggantikan kata Allah. Nah, ini mau menegaskan bahwa ada Allah yang lain. 3 poin ini mau menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam Al-Quran, adanya tidak kepastian, adanya ketidaktetapan. Dan yang kedua, Allah bertentangan dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa Allah bertentangan dengan dirinya sendiri? Itu. Nah, ini sebagai bukti bahwa Al-Quran itu memang bukan wahyu Allah, ya. Itu, ya. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan dari rangkaian penjelasan di atas, dari uji tes kebenaran wahyu Allah, dapat disimpulkan, ya, bahwa Al-Quran bukan wahyu Allah. Alasannya, karena terbukti Allah tidak maha mengetahui, Allah tidak maha pasti, ya, karena ada di sana sini ketidakpastian dan juga ketidakbenaran, ya. Selain itu juga Allah salah, Allah keliru. Ini mau menunjukkan bahwa Allah tidak maha benar, ya. Nah, yang ketiga, Allah suka berubah-ubah. Itu artinya Allah tidak maha kekal. Itu, Allah tidak maha kekal. Hari ini dia ngomong begini, besok dia ngomong begini, besok lagi berubah ini, mana yang pasti tidak jelas, ya. Allah bertentangan dengan dirinya sendiri, ya. Selain Allah itu tidak jelas, ini mau menunjukkan bahwa Allah tidak maha sempurna, ya. Dari rangkaian ini kita dapat pastikan Al-Quran bukan wahyu Allah.
Demikianlah studi Al-Quran kita kali ini. Semoga Anda mendapatkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.